Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang limit barisan dan kekontinuan. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Umi Yuliana. Yang kedua ada Linda Dewi, yang ketiga Naufal Afinanda, dan yang terakhir ada Arini Nur Salma. Yang pertama ada definisi limit barisan. Suatu fungsi dengan peubah bilangan positif yang dinyatakan oleh Fn atau Un, di mana n sama dengan 1, 2, 3 sampai tak terhingga dinamakan suatu barisan. Jadi suatu barisan adalah suatu himpunan dengan U1, U2, U3 sampai tak hingga dalam suatu urutan tertentu yang diatur dan dibentuk melalui sesuatu aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan dinamakan suku, dan UN dinamakan suku ke N. Barisan U1, U2, U3 sampai tak hingga yang disingkat dengan tulisan UN. Barisan tersebut dinamakan barisan berhingga atau tak berhingga, sesuai apakah bilangan yang terlibat banyaknya berhingga atau tidak. Teorema pada limit barisan. Jika limit Z mendekati tak hingga AN sama dengan A dan limit Z mendekati tak hingga BN sama dengan B, maka yang pertama ada limit Z mendekati tak hingga AN ditambah BN sama dengan limit Z mendekati tak hingga AN ditambah limit Z mendekati tak hingga BN sama dengan A ditambah B. Yang kedua, limit Z mendekati tak hingga AN dikurangi BN sama dengan limit Z mendekati tak hingga AN dikurangi limit Z mendekati tak hingga BN sama dengan A dikurangi B. Yang ketiga ada limit Z mendekati tak hingga AN BN sama dengan limit Z mendekati tak hingga AN kali limit Z mendekati tak hingga BN sama dengan A dikali B. Yang terakhir ada limit Z mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit Z mendekati tak hingga AN per limit Z mendekati tak hingga BN sama dengan A per B jika B tidak sama dengan 0. Misal terdapat suatu bilangan L dinamakan limit suatu barisan tak hingga U1, U2, U3 sampai tak hingga yang didefinisikan setiap epsilon lebih dari 0, n lebih dari bilangan asli, berlaku mutlak UN dikurangi L kurang dari epsilon, maka limit n mendekati tak hingga UN sama dengan L. Jika limit barisan itu ada, maka dikatakan barisan tersebut konvergen. Dalam hal lain dinamakan divergen. Suatu barisan hanya dapat konvergen ke satu limit, yaitu limit suatu barisan adalah tunggal. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari limit barisan. Jika UN sama dengan I pangkat N per N, maka buktikan limit N mendekati tak terhingga UN sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Yang kedua, pilih K epsilon. Yang ketiga, jika N lebih besar dari N bilangan asli, maka berlaku nilai mutlak UN dikurangi L sama dengan nilai mutlak I pangkat N per N dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak I pangkat N per N, menjadi I nilai mutlak I pangkat N dikali nilai mutlak 1 per N, sehingga 1 per N kurang dari 1 per N bilangan asli. Agar menjadi epsilon, maka 1 per N kurang dari 1 per 1 per epsilon, sehingga nilai mutlak UN dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi didapat untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat N bilangan asli sama dengan 1 per epsilon, sedemikian hingga N lebih besar dari N bilangan asli. Berlaku nilai mutlak UN kurang dari 0, kurang dari epsilon. Atau menurut definisi limit barisan didapat limit N mendekati tak terhingga UN sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke kontinuan. Definisi kontinuan, misalkan Fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal domain D, F himpunan bagian dari C, dan Z0 elemen DF, fungsi Fz dikatakan kontinu di Z0 jika lim dari Z ke Z0 Fz sama dengan Fz0 dan fungsi Fz dikatakan kontinu di sebuah himpunan A himpunan bagian C jika Fz kontinu di setiap Z elemen A.
Dalam definisi tersebut ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu fz kontinu di Z0, yaitu yang pertama fz0 harus terdefinisi ada. Yang kedua, lim z ke z0 fz harus ada. Lim fz dari z ke z0 sama dengan fz0. Kemudian fungsi kompleks z dikatakan kontinu pada region D jika fz kontinu pada tiap titik z dalam D. Misalkan fz sama dengan uxy plus ivxy kontinu di z0 sama dengan x0 plus y0. Kemudian uxy dan vxy kontinu di x0 y0. Kemudian lim uxy dengan xy ke x dengan xy ke x0 y0 sama dengan ux0 y0, dan limit vxy dari xy ke x0 y0 sama dengan vx0 y0. Sifat-sifat fungsi kontinu yang pertama ada fungsi konstan kontinu pada bidang kompleks. Yang kedua, jika f dan g kontinu pada daerah D, maka a f plus g kontinu, b f min g kontinu, c f kali g kontinu, d f per g kontinu kecuali z0 elemen D sehingga gz0 bukan sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Buktikan fz sama dengan 3z ditambah 2i kontinu di z sama dengan i. Penyelesaian dengan menggunakan definisi limit. Bukti fz sama dengan 3z plus 2i, maka z0 nya sama dengan i dan l nya adalah 5i. Ambil sebarang epsilon positif, pilih delta minimal 1, delta 0 sama dengan 1, epsilon per 3 sama dengan epsilon per 3. Analisis mencari delta 0. Jika 0 kurang dari mutlak z min i kurang dari delta, maka berlaku fz dikurangi l dimutlakan kurang dari epsilon. Maka mutlak 3z ditambah 2i dikurangi 5i kurang dari epsilon. Mutlak 3z dikurangi 3i, 3i ini negatif 3i ini didapatkan dari 2i dikurangi 5i. Nah, itu nilainya kurang dari epsilon. Kemudian karena keduanya ada angka 3, maka 3-nya kita keluarkan menjadi 3 dikali z min i dimutlakan kurang dari epsilon. Mutlak 3 dikali mutlak z min i kurang dari epsilon, maka didapatkan 3 kurang dari delta. 3 dikali delta kurang dari epsilon, maka delta kurang dari epsilon per 3, maka itu adalah nilai dari delta 0. Nah, sekarang pembuktian. Ambil sebarang epsilon positif, pilih delta sama dengan epsilon per 3 itu lebih dari 0. Jika 0 kurang dari z min i dimutlakan kurang dari delta, maka berlaku fz min l dimutlakan sama dengan 3z plus 2i plus 5i sama dengan mutlak 3z min 3i sama dengan mutlak 3 dikali z min i sama dengan mutlak 3 dikali mutlak z min i kurang dari delta. Kurang dari 3 dikali delta kurang dari 3 dikali, karena deltanya tadi didapatkan epsilon per 3, maka di sini deltanya kita substitusikan menjadi epsilon per 3. Maka mutlak fz min l kurang dari epsilon. Jadi didapat untuk setiap epsilon positif di mana delta sama dengan epsilon per 3 lebih dari 0 dan 0 kurang dari mutlak z min i kurang dari delta, didapatkan mutlak fz dikurangi 5i kurang dari epsilon, atau dapat dikatakan bahwa fz kontinu di z sama dengan i dengan menggunakan 3 syarat. Yang pertama, limit z menuju z0 fz ada, limit z menuju i f3z plus 2i sama dengan 3i plus 2i sama dengan 5i ada. Kemudian fz0 nya juga ada,
kemudian limit Z menuju Z0 FZ sama dengan FZ0, ternyata nilainya sama sehingga dapat dikatakan bahwa FZ sama dengan 3Z plus 2I kontinu di Z sama dengan I. Di sini kami juga membuat latihan soal. Ada 4 latihan soal, coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Jika sekiranya kurang paham, nanti kita bahas bersama-sama. Kita juga ada daftar pustaka untuk memperkuat materi yang kami buat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you, bye-bye.